Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Hari ini tanggal 25 Mei pukul 5:57. Gua mau membahas Garuda Indonesia. Jadi gua sama teman gua kemarin sempat, Jak, kalau lu masuk Garuda gimana, Jak? Sepertinya menarik karena harganya sekarang sudah 59 ya, guys. 59 per lembar. Berarti kalau lu mau beli satu lot itu 5.900. Ya, kecil kemungkinan sih dia mati di gocap ya. Cuman gini guys, gini aja deh, gua akan mengajak elu ya, terutama buat yang pemula, yang udah lama di pasar modal pasti tahu kondisi keuangan Garuda. Tapi gue mau ngajak lu ya, terutama yang pemula, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi keuangan Garuda. Ini kita sudah buka laporan keuangan di tahun 2024 yang baru. Garuda ini punya aset 6 miliar, guys. 6,7 miliar US dollar. Jadi laporan keuangannya dalam bentuk dolar ya. Kita katakanlah ini nih 6726. Berarti kalau dikurskan rupiah, nih gue udah catat kursnya. Kursnya itu ada di angka 15.000. Berarti dirupiahkan, tinggal kita kalikan aja nih guys. Nih, dia kira-kira punya aset eh sebesar nih 100 triliun. Ya, paham nih guys ya, lu udah lihat ya. Jadi dia punya aset totalnya adalah 106 triliun. 106 triliun. Nah, dia sekarang punya hutang, guys. Dia punya hutang ini adalah 8 miliar US dollar. Jadi hutang ini terdiri dari hutang usaha. Hutang usahanya kecil, guys. Yang paling besar itu adalah hutang sewa. Hutang sewa sekitar 2 miliar US dollar. Hutang pemeliharaan pesawat. Nih. Jadi dia ngutang sewa. Sewanya sewa apa ya? Ntar kita lihat. Dia ngutang sewa sama hutang pemeliharaan pesawat. Pemeliharaan pesawat dia ngutang, guys. Bayangin dia punya pesawat, dia melihara pesawat tapi dia ngutang. Kita coba cek ya ke nomor 24 nih, guys. Nomor 24, catatan nomor 24, dia punya liabilitas sewa nih. Nah, grup melakukan transaksi sewa diantaranya sewa pesawat. Oh, jadi dia pesawat juga ada yang nyewa, guys. Sewa mesin, sewa bangunan. Bangunan ini mungkin buat parkir ya, kendaraan. Kendaraan tuh macam-macam. Bisa buat eh, penumpangnya naik ke pesawat tuh. Kemudian tanah, perangkat keras, komputer mungkin nih ya. Dan sebagainya. Intinya nilainya 2 miliar ya. Kalau dia dikurskan 2 miliar nih guys. Ini liabilitas sewa guys ya. Liabilitas sewa dia 2 miliar US dollar berarti kita kalikan aja ini guys. Nih, dia punya liabilitas, ini liabilitas sewa ya. Yang tadi sewa macam-macam, sewa pesawat, sewa mesin dan sebagainya. Nah, dia punya aset 106 triliun, tapi dia punya hutang 34 triliun. Kemudian catatan nomor 25-nya dia punya liabilitas estimasi pengembalian pemeliharaan pesawat. Nah, ini guys. Nah, jadi dia punya hutang yang besar itu. Hutang sewa. Sorry, hutang sewa sama hutang liabilitas pemeliharaan pesawat. Tapi total liabilitas dia itu 8 miliar, guys. 8 miliar US dollar. Jadi dia punya aset 6 miliar US dollar, tapi dia hutangnya 8 miliar. Nah, ini kalau misalkan kita kurskan ke dalam rupiah, berarti dia punya total hutang 128 triliun. Nah, dia punya total hutang 128 triliun sedangkan ekuitasnya ini ya berarti gini, guys. Ini kan tadi liabilitas sewa ya, ini total hutang, gitu aja lah gampangnya biar ngomong sama lu ya. Ini asetnya. Jadi kalau gue coba jelaskan kenapa bisa aset itu lebih kecil dari hutang. Jadi ibaratnya gini guys, lu kan sebagai orang nih, lu orang punya duit 500.000. Kemudian lu bilang ke teman lu, gue minjem dong 300.000. Ya, lu punya modal, ini namanya ekuitas guys. Lu punya modal, kemudian lu eh, punya gini, lu mau beli PS5 misalkan, harganya itu di angka 1.500.000. Nah, lu ngutang nih sama temen lu nih 1 juta. Lu ngutang 1 juta, hasilnya lu bisa mendapatkan PS5, ya kan?
PS5 ini seharga berarti kan 1,5 juta. Nah, berarti ini nih guys, lu punya aset sebesar 1,5 juta yang berupa PS5. Tapi lu punya hutang sama temen lu itu ada 1 juta. Sedangkan modal lu itu ada di angka 500 ribu. Nah, ini lu masih punya modal guys. Ini lu mendingan masih punya modal. Cuman kalau kondisinya Garuda adalah lu nggak punya modal. Modal lu nol. Ya, cuman lu nggak punya duit nih guys. Lu nggak punya duit. Kemudian lu beli PS5, ya PS5 yang seharga 1,5 juta itu. Lu benar punya aset 1,5 juta, tapi hutang lu 1,5 juta karena lu kan nggak punya duit, hutang lu nol. Nah itu guys, kondisi keuangan Garuda begitu guys. Ya, nah sekarang ada nggak potensi dia mengembalikan utangnya dengan hutang yang sebesar itu? Nah, sekarang kita lihat guys, pendapatannya. Dia rata-rata bisa mendapatkan 700 juta. 700 juta ini masih kotor guys ya. Dia belum dipotong-potong macam-macam nih. Ada beban operasional kan pasti butuh gaji pegawai, pilot, beban administrasi, penjualan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, selama 3 bulan tahun 2024 dia berhasil mendapatkan pendapatan kotor itu 700 juta US dollar. Kalau kita kurskan nih guys ya, berarti ada di angka ini revenue nih guys. Nih, ada di angka 11 triliun revenue nih. 11 triliun. Cuman ya dia punya beban hampir 11 triliun juga. Alhasil ruginya itu 86 juta nih guys. 86 juta US dollar. Berarti kalau dirupiahkan itu ada di angka 1 miliar. Dia masih rugi nih guys, 1 miliar. Rugi periode berjalan. Kalau yang ya inilah kita ngelihat ini ya, rugi nih. Jadi dia secara operasional rugi. Nah, sekarang lu bayangin aja dengan kondisi dia mendapatkan revenue segini dalam 3 bulan atau dalam 1 tahun ya. Dia kan berpotensi mendapatkan uang 40 triliunan kan. Potensi tuh revenue-nya 40 triliun dengan segala aset yang dia miliki. Tapi kondisinya rugi, dia rugi 1 miliar. Bagaimana dia mau membayar total hutang yang 128 triliun? Jujur aja guys, gua bingung guys dengan kondisi begini kalau gua disuruh jadi dirutnya. Apalagi kita mengetahui bahwa kalau kita lihat berita, ya makanya gini guys, Garuda ini pernah ada restrukturisasi hutang karena ada beberapa hutang yang nggak bisa dia bayar. Akhirnya dia kayak kayak gini, misalkan lu punya utang sama orang, lu coba nego lagi gitu. Gue bisa nggak minta perpanjangan waktu gitu, atau nanti dibayarnya bagaimana dengan mekanisme bagaimana? Padahal utangnya itu udah jatuh tempo. Itu namanya restrukturisasi hutang. Makanya Garuda itu pernah dia mengajukan restrukturisasi hutang tahun 2022 akhir. Karena nilainya gede guys. Kalau misalkan lihat nilainya gini ya, bayangin aja lu pendapatan dalam 3 bulan 11 triliun. Tapi sebenarnya lu rugi. Lu pendapatan kotor guys ya, belum gaji dan sebagainya. Tapi sebenarnya lu rugi nih. Setelah dipotong macam-macam lu rugi 1 miliar. Bagaimana lu mau bisa membayar 128 triliun guys? Itu kondisi yang perlu lu tahu. Ya, kayak lu punya utang 1,5 juta karena beli PS5, tapi lu ini guys, lu kerja setiap bulan, cuman dalam pekerjaan lu mengalami kerugian karena lu harus beliin anak lu susu, harus beliin anak lu makan. Lu bagaimana mau membayar 1,5 juta ini ke teman lu yang lu utangin buat beli PS5? Itu guys. Nah, ditambah kondisinya kita sering ngelihat Garuda Indonesia itu ada masalah guys. Kemenak minta Garuda Indonesia segera benahi masalah keterlambatan, ada pengangkut jemaah rusak lagi dan sebagainya dan sebagainya. Ya paling itu guys ya yang mau gue kasih tahu lu soal kondisi keuangan Garuda gue gambarkan dalam kehidupan sehari-hari guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.